Pak di-share untuk Ya. teman-teman asli di luar sana. Ya, terima kasih Pak. Mulai bulan September kemarin, jadi kami kan pertama untuk tatap muka itu kan menggunakan macam-macam Pak ya, ada Google Meet, ada Zoom, ada Classroom, dan lain sebagainya. Jadi mulai September ini kami coba membeli lisensi Zoom untuk 1.000 partisipan. Nah, jadi itu sama seperti yang digunakan sekarang, yang digunakan untuk coaching pembatik ini. Jadi kami gunakan itu fitur breakout room-nya. Jadi anak-anak dapat link ke Zoom sekolah, lalu kami breakout. Itu total kelas kan ada 33 ruang. Jadi breakout-nya kami buat 33 ruang juga. Jadi supaya di situ bisa dimonitor oleh kepala sekolah. Jadi kami semua ngumpul di situ. Setelah jam pelajaran dimulai, baru kami akan bagi siswa-siswi itu masuk ke breakout kelasnya masing-masing. Nah, nanti siswa masuk, guru masuk, nanti kepala sekolah itu bisa ngecek satu-satu di kelas ini pesertanya hadir apa tidak. Itu tiap hari Pak dicek. Nah, jadi kebetulan untuk hostnya itu saya, untuk host Zoom sekolahnya. Jadi suka dukanya jadi host ini datangnya bukanya pagi-pagi, ya? Iya di awal, pulangnya belakangan. Iya. Tutup pintu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah dengan seperti itu, jadi anak-anak itu cuma perlu satu link aja, dan kita manggilnya pun enak. Kepala sekolah ngawas enak, tahu guru ini belum masuk, siswa ini belum masuk, bisa langsung ngomong gitu Pak. Berbeda dengan kelas sebelum pandemi, saya kan capek kalau keliling-keliling Pak ya. Kalau ini udah enak, masuk langsung, lihat gurunya nggak ada, langsung diisi, ya macam-macam. Jadi suka dukanya ramainya di situ Pak. Jadi kita biasanya sebelum September itu kan kami kan sendiri-sendiri untuk video call-nya ya sama siswa. Nah, itu nggak bisa dimonitor oleh kepala sekolah. Sekarang itu lebih horor Pak. Jadi sih kita nggak masuk, kepala sekolah yang nongkrong di situ. Jadi sudah ngomel-ngomel di situ. Ya malunya itu lebih besar Pak kalau kita sudah terlambat. Jadi dengan seperti ini kedisiplinan guru juga lebih baik Pak daripada sebelumnya. Karena iya tambah bagus malah Pak. Bahkan bisa dikatakan ini kita jadi lebih sering multitasking ya Pak ya. Iya Pak. Melakukan meeting, tetapi juga melakukan misalnya masak mie instan, melakukan lain-lain, itu jadi double ya. Macam-macam Pak. Sehingga kadang kita kan lupa juga Pak ya, matikan mic, matikan video. Jadi kadang adegan-adegan lucu itu ada gitu loh. Jadi betul. Ayo itu ada yang marah ya orang anak-anaknya dan lain-lain, pokoknya seru sekali. Oke Pak, iya, Pak. Kita ke satu lagi nih, mungkin yang ibu-ibu nih, siapa nih yang ditodong? Silakan Bu Ana, siapa kira-kira? Saya yang memilih lagi ya Pak ya? Iya, boleh. Mungkin dari Ibu Martina coba Pak. Bu Martina, halo, mana Bu Martina? Oh itu ada. Martina, assalamualaikum. Wah, dia hilang. Hilang Ibu Martinanya, kemana tadi? Terlempar sinyal, jangan-jangan.
Sinyal di sana bagaimana, Bu? Mohon maaf Ibu, soalnya ada suara noise di belakang tadi. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Bu Martina, apa kabarnya? Assalamualaikum. Ya, selamat siang semuanya yang ada di sini. Jadi ini menceritakan gimana mengikuti pembatik dari level 1 ya, Pak? Enggak juga, Ibu. Inovasi yang dilakukan. Saya ingin tanya, Ibu sudah berkeluarga, Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah. Bu, saya ingin tanya, Bu repot nggak sih, Bu, masa pandemi gini harus ikutan jadi SRM apa pembatik, repot nggak, Bu? Bagaimana Ibu mengatur waktu? Oh ya, saya yakin ibu-ibu di sini semuanya, walaupun yang sudah berkeluarga ataupun belum, pasti ada kesibukan lain ya selain Iya. menjadi sahabat rumah belajar ataupun duta rumah belajar. Untuk ibu sendiri kan biasanya ada usahanya di dapur juga ya Pak ya. Kemudian dan urusan-urusan lainnya. Saya yakin ibu-ibu di sini semua yang sudah lolos ke pembatik level 4 pastinya memiliki manajemen waktu yang sangat bagus dan juga manajemen keluarga sih sebenarnya. Jadi kita kasih pengertian nih ke kalau yang sudah berkeluarga mungkin ke suami yang pertama. Kemudian yang kedua ke keluarga yang lain yang ada di dalam rumah. Minta koordinasi kolaborasinya nih. Kalau misalnya mungkin ada yang sudah punya buah hati, pasti ayah sekarang jaga ini dulu ya, adik dulu ya, seperti itu. Kemudian bener nggak? Betul. Yang lainnya lagi seperti ini tadi kan saya agak miss ketika ditunjuk, tapi masih ada mungkin anggota keluarga lain yang sedang ngobrol juga di belakang. Jadi minta tolong untuk diam dulu lagi di calling ini. Sebenarnya kalau diceritakan pengalaman pasti rata-rata semua sama, artinya ini memang tantangan ya buat masa-masa pandemi ini, terutama ya untuk bapak ibu, hanya mungkin yang sudah menjalankan, sudah berkeluarga atau belum, ini jadi tantangan. Poin terakhir, apa yang bisa dijadikan tips kiat supaya bisa mengatur waktu sih Bu ya? Saya lebih ingin mengarah ke sana pertanyaannya. Kiatnya apa Bu? Biar dia bisa atur waktu, apakah dibuat jadwal Google Calendar atau apa? Oke. Kalau untuk mengatur waktu, saya yang pertama sangat concern banget sama pengingat. Karena pastikan kita pengingat reminder di HP sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya selalu pasang notot kecil, ada draft aplikasi di HP juga seperti itu. Jadi ada pengingat dan juga draft hal-hal yang harus dilakukan to-do list-nya. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Martina, terima kasih banyak. Ada Pak Brawijaya, terima kasih banyak, dan yang lain juga. Saya akan ke teman kita juga nih dari Pusdatin, Bu Asri. Bu, ini seru Bu. Ada cukup banyak teman-teman dari Kalteng yang hadir, sangat berbeda dengan teman-teman dari Papua, dengan semangatnya mungkin yang tetap sama. Namun sinyalnya sangat banyak gangguannya di teman-teman di Papua Barat. Nah, ini bagaimana Bu ke depannya Bu? Ke depan dalam artian setelah batik ini kira-kira apa yang bisa disebutkan rancangan ke depannya apa sih Bu pembatik ini sebenarnya Bu? Jadi silakan Bu Ai. Ya. Terima kasih nih Mas Agung. Nah, mungkin kan di sini pembatik kan pembelajaran berbasis TK. Jadi memang harapannya sebenarnya tidak hanya dari 30 ini aja ya yang bisa berinovasi dalam pembelajaran berbasis TK, tetapi harapannya apalagi di era digital ini semua guru bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan terus berinovasi untuk pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman dan juga karakteristik peserta didik yang memang sekarang juga sudah banyak sekali ya teknologi-teknologi yang mereka sebenarnya jauh lebih bisa menggunakan ya, mungkin lebih cepat gitu ya, mereka lebih paham. Nah, jadi harapannya guru-guru ini selalu berinovasi juga menularkan ke guru-guru yang lain untuk semangatnya ya, menularkan semangat untuk berinovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Sebenarnya itu intinya, Mas Agung. Oke, Bu Ai, ini kan hari pembukaan pertama ya Bu ya. Iya.
sejauh ini akan ada pembagian sistem grup-grup samakah dengan batik lainnya seperti itu atau dikelompokkan langsung satu saja atau seperti apa nanti rencana itu? Sama sih sebenarnya dengan agenda yang memang sudah direncanakan ya, nanti kita akan coba bagi grup bersama tutor dari para DRB juga dari Pusdatin seperti itu. Oke, Ibu. Hai, terima kasih banyak informasinya buat Nur Hayati, Ibu Hana, tadi ada Pak Brawijaya, ada Bu Martina, ada banyak lagi nih yang sebenarnya saya ingin tanya satu persatu inovasinya nih. Ini pasti sangat menarik jika kita kombinasikan ya, Bu Ai ya. Iya, Kombinasikan betul. sebuah terobosan di rumah belajar. Terakhir sebagai penutup, saya ingin semuanya nih, kalau di Kalimantan Tengah, makanan apa sih yang asik, enak, asiknya? Buana kali ini. Buana. Makanan yang terkenal itu amplang, Pak. Oh, amplang. Amplang. Kalau Ini amplang, kode ini kalau ketemu harus dibawakan ini ya. Oh, enggak. Saya sudah buka aplikasi Tokopedia kok ya, di sponsor ini. Oh. Saya sering sekali order di online shop seperti itu. Jadi supaya bisa jadi referensi. Selain makanan, saya ingin menutup juga satu dengan tempat wisata. Tempat wisata apa? Tempat wisata di sini di Kalimantan Tengah itu lebih ke wisata alam, Pak. Jadi Alam, ada ya? wisata seperti susur sungai, seperti itu. Kemudian ada penangkaran orang hutan seperti itu. Oh iya betul. Nah, Betul. itu lebih ke alam. Karena kenapa juga yang saya ingin ajak juga ada sebuah terobosan yang juga dilakukan oleh para mahasiswa kemarin di Pusat Prestasi Nasional, membuat semua wisata bisa tetap menikmati menggunakan virtual reality. Ini hal-hal yang bisa jadi terobosan buat teman-teman di tiap-tiap daerahnya melakukan hal itu, karena kan itu di masa pandemi semuanya jadi ikut melemah ya, pariwisata termasuk juga jadi melemah. Oke, ada lagu yang bisa disampaikan teman-teman bersama-sama dinyanyikan di khas Kalimantan Tengah apa nih? Bagi penutup. Apa yo? Kalau kemarin saya nonton Papua. Ada Bapak Ibu? Atau ada yang ingin menyumbang saya ke suaranya suara emas? Ada burungnya nih, burung apa ya? Saya agak Burung terlalu anggang itu, Mas. burung anggang ya, betul ya. Iya. Ada di sape. Ada di sape. Kalau Kalimantan itu terkenalnya ini, dan biasanya untuk penari-penari Kalimantan menggunakan untuk hiasan di kepalanya. Betul, yang di kepala itu ya. Burung anggang. Oke, lagu apa nih? Lagu khas Kalimantan yang kita jadikan penutup. Sama-sama bernyanyi. Siapa yang bisa menyanyi ini, Bapak Ibu? Malu-malu nih, biasanya nih kalau udah di depan layar. Ada? Kayaknya tadi sebelum kita berbincang-bincang ada saya mendengar lagu Manasa yang diputer ini, Mas. Oh ya? Nah, Oh itu ya, lagu-lagu yang... Iya, itu salah satu lagu dari Kalteng, Mas, untuk lagu Menari Manasai, pengiringnya itu. Menari Manasa ya. Oke deh, kalau gitu kita ulangi sama-sama Menari Manasa sebagai penutup di jumpa info edukasi dengan para guru yang hadir di pembatik level 4 dari Kalimantan Tengah. Ini ada lagu. Judulnya apa tadi, Ibu? Manasai, Mas. Manasa itu ya? Iya, Karungut. Ini memang lagu Sahabat Rumah Belajar 2020 Kalimantan Tengah. Judulnya artinya apa, Bu Manasa? Untuk tarian penyambutan itu, Mas. Jadi kalau ada tamu gitu. Penarian, tarian. Iya, betul. Betul ini ya? Ada liriknya ya sebenarnya ini ya? Iya, ada. Betul ini ya? Betul. Oke. Ya, kita ikuti. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang hafal. Menari Manasai.
Oke, keren. Masih malu-malu tapi nggak apa-apa. Dan terima kasih teman-teman, Ibu Asri, Bu Ai, Bu Hana, lalu ada juga tadi Pak Brawijaya, Martina, ada Pak Catur. Ada salam juga dari teman-teman dari Suara Edukasi, Pak Burhan, Pak Burhanuddin, juga Duta Rumah Belajar ya. Iya. Ya, dari Siap, 2018. 2019 ya. Oke. Siap. Sampai ketemu lagi. Salam dari Charlie katanya. Sampai ketemu lagi. Jadi kalau ada informasi, update dari teman-teman Kalimantan Tengah, silakan hubungi Suara Edukasi. Ada di websitenya, ada di WhatsApp-nya di 0813 2526 1440. Kami siap menjadi corong teman-teman Nusantara terkait dunia pendidikan dan kebudayaan. Oke, di studio aku Ramadi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Agung. Oke, sahabat edukasi, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Baik, Bapak Ibu semua, dan juga tentunya sahabat rumah belajar dari Kalimantan Tengah, mana tentunya rumah belajar yang juga salah satu produk dari Pusdatin Kemendikbud ini ya baik, mungkin sudah ya Bapak Ibu ya sesi siaran radionya. Nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi di Suara Edukasi ketika akan menginformasikan sesuatu. Nanti hubungi saja Suara Edukasi. Baik Bapak Ibu, sudah 37 orang di sini, sudah lengkap ya. Ya, baik kita mulai saja untuk sesi yang kedua. Kita serius juga santai Bapak Ibu ya, jangan tetap semangat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur pada kesempatan ini dan siang ini masih diberi kesempatan dan kesehatan juga untuk berkumpul di ruang maya ya, Zoom ini. Baik Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Boleh minta izin supaya saya share screen Mbak Juliana? Iya, baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, ya pada kesempatan ini kita ada di hari pertama sesi kedua setelah istirahat siang dalam rangkaian acara coaching pembelajaran berbasis TIK atau pembatik level 4 berbagi. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan dulu. Nah, ini adalah tim dari tutor pembatik level 4 Kalimantan Tengah nih Bapak Ibu. Di sini sudah ada 8 tim dari Pusdatin yang siap mendampingi Bapak Ibu semua selama 3 hari coaching ini, juga nanti sampai sesi kelas membatik selesai ya, kelas simpatik maksudnya. Baik, di sini sudah ada Bapak Ahmad Mujahid. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad. Hadir, silakan. Saya ada di luar room, Bu. Mohon maaf. Oh, iya baik. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal ya, Bapak Ahmad Mujahid. Beliau guru dari SMAN 1 Baleriam, juga Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2017. Jadi Pak Ahmad ini mengawali kegiatan atau pemilihan Duta Rumah Belajar pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya Pak Burhanuddin. Nah, beliau DRB Kalimantan Tengah tahun 2018 ya.
Dan pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir karena ada bertepatan dengan kegiatan dari dinas. Nah, insya Allah besok hari bisa bergabung bersama kita Bapak Ibu. Ya, beliau adalah guru dari SMA IT Al-Madaniyah Samuda. Ya. Kemudian yang ketiga sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu sekalian, ada Bu Hana. Assalamualaikum Bu Hana. Ya, Bu Hana adalah DRB Kalimantan Tengah untuk tahun 2019. Beliau guru dari SMAN 2 Palangkaraya. Beliau ada di kota ya, di Palangkaraya. Baik, selanjutnya ada tim dari Pusdatin. Kami perkenalkan Bapak Muhammad Abduh. Halo, Assalamualaikum Bapak. Hadir. Waalaikumsalam, Bu Ai. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Siang, Bapak. Ya, beliau adalah PTP ahli utama di Pusdatin. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar nama beliau karena beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan ya Pak, Penilaian dan Pendidikan. Ya, penilaian. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan. Penilaian Pendidikan. Puspendik. Ya, Puspendik. Lebih dikenal Puspendik ya. Iya, betul. Dan pengalaman beliau luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa sharing juga berdiskusi bersama Pak Abduh ini. Dan ternyata Pak Abduh ini matematika ya Pak, S1-nya Pak sama dengan saya nih Pak. Saya baru tahu. Matematika, dan ini kebetulan juga semester ini mengajar kalkulus dasar di UPN Veteran Jakarta. Oh iya, berarti ini terus ini ya Pak, terupgrade untuk matematikanya. Kalau saya sudah lupa Pak. Iya, karena saya S1 S2-nya matematika Pak, belum berkesempatan untuk mengajar matematika. Ya, dan beliau Pak Abdul ini ternyata S2 dan S3-nya berada di luar nih Bapak Ibu, di Amerika dan di Australia. Nah, selanjutnya ini saya Ai Sri Nurhayati. Nah, kalau mendengar nama Ai, mungkin Bapak Ibu yang dari Jawa Barat sudah tak asing ya. Karena ini ada Bu Desi kayaknya yang dari Jawa Barat juga ya. Dan saya lihat dari hasil profilnya yang dikirimkan Bapak Ibu ada yang dari Garut. Ya, Pak siapa saya lupa. Banyak juga mungkin dari Jawa Barat. Ya, saya Ai Sri Nurhayati, saya PTP muda ya, jadi Pusdatin. Kemudian satu lagi ada Mas Fisika Fikri nih, biasanya dipanggil Mas Fikri. Halo, Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam. Iya, bisa. Iya, siang. Bisa ditampilkan perkenalan? Iya. Ya, nanti mungkin bisa berkenalan lebih lanjut ya, Bapak Ibu ya, dengan Mas Fikri ini. Iya. Baik, selanjutnya ada Mbak Zuliana. Mbak Zuliana, Assalamualaikum Mbak Zuliana, selamat siang. Halo Mbak Zuliana. Ya, mungkin beliau karena host ya, jadi beliau bertugas sebagai host. Nanti ada harus monitor roomnya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Mbak Novi, Mbak Noviani Anggi, atau biasa dipanggil Mbak Anggi ya. Assalamualaikum Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi, beliau di Suara Edukasi bersama Mas Agung tadi ya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengisi atau menyampaikan informasi di Suara Edukasi, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Mbak Anggi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah Bapak Ibu sahabat rumah belajar di Kalimantan Tengah. Kami ucapkan selamat nih kepada Bapak Ibu sahabat rumah belajar di Kalimantan Tengah yang sudah berhasil sampai ke level 4. Sungguh prestasi yang luar biasa dari ribuan guru ya, dari yang batik level 1 sekitar 70.000 guru gitu ya, yang ada di seluruh Indonesia. Dan ternyata di Kalimantan Tengah, Bapak Ibu berhasil mewakili 30 peserta di pembatik level 4. Saya kira ini adalah
prestasi yang luar biasa buat Bapak Ibu. Selamat, mudah-mudahan nanti bisa terus berinovasi untuk pembelajarannya dan berbagi, karena di sini di level 4 adalah berbagi. Kalau di dalam matematika, kalau dibagi itu habis ya Pak ya. Ya, kalau di dalam matematika ketika kita membagi atau berbagi itu habis ya, tetapi di dalam kehidupan ketika kita berbagi maka itu akan berlipat ya, berlipat atau menambah berlipat dan menambah berkah insya Allah seperti itu. Jadi di level 4 berbagi ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa terus menjaga semangat berbaginya sehingga akan semakin menambah ilmu dan wawasan Bapak Ibu dalam pembelajaran berbasis TIK seperti itu. Baik, di sini saya coba menyapa dulu ya. Apakah sudah hadir Bapak Alfalita Cendi Sarungu dari SMKN 1 Antang Kalang? Kita berkenalan dengan Bapak Alfalita. Sudah hadir Bapak? Belum? Iya, baik. Selanjutnya Bapak Al-Mubarok Hadi. Sudah hadir Bapak? Di SMK Negeri 2 Sampit. Ya, betul, Bu. Oh iya, sudah hadir ya Pak ya? Ya, sudah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, baik, berkenalan ya Pak ya, karena kita jauh dari Banten, ingin mengenal Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya Bapak Asep Tistiowati. Nah ini Bapak Asep biasanya dari Jawa Barat. Oh Ibu. Oh Ibu, iya baiklah. Berarti dipanggilnya apa ya Bu ya? Lilis. Ibu Listi ya? Panggilannya Lilis Bu. Dipanggil Lilis. Oh Lilis, iya baik. Tapi tidak ada nama Asep Ibu dari Jawa Barat kah? Bukan, saya dari Jawa Tengah Bu. Namanya aja Jawa Barat. Oh gitu, baik. Iya. Ibu Lilis ya dari SMA Negeri 1 Baleriam. Iya, sama dengan Pak Mujahid, Pak Ahmad Mujahid. Ibu ya? Iya. Oh iya, baik. Suaranya semangat sekali Bu. Saya jadi ikut semangat. Iya Bu. Ya, baik, selanjutnya Bapak Bayu Putra. Hadir Bapak Bayu Putra SMP Negeri 3 Murung. Halo Bapak Bayu. Lewat mana enggak sih? Iya, baik. Kita lanjutkan dengan Bapak Brawijaya tadi ya yang sudah menyampaikan pendapatnya yang diwawancarai. Halo Pak Brawijaya. Halo, Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Baik. Lagi disapa-sapa lagi. Salam kenal ya Pak. Lagi orang tuh menyapa-nyapa dari Baik, selanjutnya Bapak Catur Hermawan. Sudah hadir Bapak Catur? Kita mau masuk udah lagi Dari disapa-sapa aku SMP sudah Negeri nunggu 1 tadi. Kuala Pembuang. Halo Bapak, sehat ya Pak? Sehat, Bu. Ya, semangat Pak. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Desi Saliha. Nah, ini mungkin ya Bu Desi yang dari Majalengka ya Pak? Jawa Barat. Iya, halo Ibu. Kumaha damang Ibu? Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Salam kenal ya Bu ya. Salam kenal juga Ibu. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Dewi Fatimah. Sudah hadir Ibu Dewi? Halo Ibu Dewi? Ya, halo. Halo, salam kenal dari SMN 2 Kerau Kuala ya Bu ya, Bu Dewi ya? Iya Bu, ini agak putus-putus karena kayaknya sinyal saya kurang stabil gitu Bu. Ya Bu. Iya. Ya, ini hanya perkenalan Bu, ingin mengenal Ibu. Iya. Kondisinya, iya. Ya, salam kenal ya Bu ya. Ya Bu, maaf Bu ya. Iya. Kayaknya sinyal saya kurang stabil di sini Bu. Iya. Ya, baik Bu, tidak apa-apa. Ya, selanjutnya Ibu Dian, Bapak ya, Bapak Dian Hajiana, SMP Negeri 2 Seruyan Tengah. Bapak Dian. Halo, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Baik. Selanjutnya Bapak Epi. Bapak tuh Ibu ya? Ibu ya. Makanya saya ingin kenalan Bu ya. Biar mengenal nih para tutor dari Putdati dengan para sahabat rumah belajar. Ibu Epi Sunalikah. Halo Ibu SMP Negeri 9 Palangkaraya. Halo. Salam kenal, sehat ya Bu? Iya, salam kenal Ibu, sehat alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Erni Ikak Susanti. Halo Ibu Erni. Ya, halo. Halo, sehat Bu ya?
Ya, sehat. Iya, salam kenal Bu. Salam kenal juga. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Etrimianti. Ibu Ai, ya? salam kenal. Oh iya, ini saya dipanggil Ibu Ai itu banyak Bu, karena memang agak susah dipanggil Ibu Ai ya. Ada banyak keren ya Bu. Oh iya siap. Jangan Ai aja ya Bu ya. Ya, lebih gampang diingat gitu. Iya siap Bu. Salam kenal ya Bu ya, sehat. Ya, salam kenal Bu Ai. Baik. Selanjutnya Ibu Gusti Ayu Devitasari. Ini sepertinya dari Bali. SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Halo Ibu Ayu. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum Bu. Halo, Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Salam kenal ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Halimatul Sa'diah dari SMP 4 Sampit. Halo Ibu. Ibu Halimatul. Ya, halo. Halo, sehat Bu ya? Kedengaran? Ya, iya, sehat. kedengaran. Alhamdulillah. Iya, baik. Kita ingin dengar suaranya kok, Bu. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Kurniastari dari TK. Oh, dari TK ya. TK Negeri 1 Atap Tumbang Rungun. Halo Ibu Kurnia. Halo Ibu. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, baik. Kalau Ibu guru TK biasanya lebih ringan ya bicaranya. Enggak, bersemangat. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu Martina Kurniarum ya. Tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya Ibu Martina. Halo, Assalamualaikum. Halo Bu Ai. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, semoga Bu Ai sehat juga. Baik. Selanjutnya Ibu Maulida Rezeki SMPN 13 Palangkaraya. Halo Ibu Maulida. Hadir? Iya, baik. Selanjutnya Ibu Miokti, Yesi. Miokti atau Miokti ya dipanggilnya. Halo Ibu. Dari SMA Negeri 7 Palangkaraya, sudah hadir? Iya, baik. Selanjutnya Bapak Nambang Jaya. Dari SMP Negeri 7 SMP Negeri 12 Palangkaraya ya? Iya, Bu. Iya. Sehat Bapak? Sehat, Bu. Iya, salam kenal ya Pak ya. Iya. Iya, baik. Selanjutnya Nikon, Bapak atau Ibu ya ini? Nikon Bastari, Bapak ya, sepertinya SMA 1 Mentaya, Hilir Utara. Halo Bapak Nikon. Iya, halo juga Bu Ai. Assalamualaikum. Halo. Salam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Priska Aprilia. Halo Ibu, dari SMA 5 Palangkaraya. Iya Bu. Salam kenal Bu. Salam kenal juga Bu Priska. Sehat-sehat ya. Iya Bu, sehat puji Tuhan. Baik, selanjutnya Ibu Ria Martalata. Sudah hadir? Ibu Ria? Halo Bu, salam kenal Bu dan saya. Salam kenal Ibu Ria. Suaranya putus-putus ya Bu? Iya. Oh, iya Bu. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Sarifah Alwiah dari SMA 1 Kota Waringin Lama. Hadir Ibu Sarifah? Ibu. Hadir, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Selanjutnya Bapak Suryo Purnomo dari Min 1 Barito Timur. Sudah hadir Bapak Suryo? Sudah hadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kasih, Bapak Bu. Suryo. Ya, salam kenal. Di sini saya satu-satunya dari madrasah yang diberi kesempatan untuk tembus level 4 tuh. Terima kasih. Oh iya, betul Pak ya. Nanti ajakin yang lainnya Pak ya. Siap, berbagi memang Bu. Iya, siap. Selanjutnya Ibu Tiara SMP Negeri 3 Kumai. Halo ya, Bu Tiara. Halo. Sehat ya Bu ya. Sehat Ibu, puji Tuhan. Salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Tinta Wahyuni dari SMK Negeri 1 Antang Kalang. Hadir Ibu Tinta? Iya, baik. Saya teruskan. Bapak Thomson Pahpahan sudah hadir dari SMP Negeri 1 Balai Riam. Halo, Bapak Thomson. Iya, selanjutnya Ibu Wiwi Indah sudah hadir. Halo, Ibu. Bu Wiwi.
dari SMP 6 Muara Tewe. Iya. Selanjutnya Ibu Yayu Supriyatin, sudah hadir Ibu? Hadir Bu, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, salam kenal Bu Yayu. Iya, sama-sama Ibu, salam kenal. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Yuni Kartika dari SDN 5 Menteng, hadir Bu Yuni? Hadir Bu. Salam kenal Bu Ai. Iya, salam kenal. Iya, baik Bapak Ibu sahabat rumah belajar, kita sudah saling mengenal, mudah-mudahan walaupun cuma sebentar, tapi ini bisa ada kesan pertama sehingga bisa saling mengenal antara Bapak Ibu juga dengan kami di dan mungkin dari Bapak Ibu juga di sini ada yang berjauhan ya, ada yang baru bertatap muka seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semakin menguatkan dan mengeratkan ketika kita akan melewati bersama di acara coaching pembatik level 4. Baik Bapak Ibu sahabat rumah belajar, sedikit saya memberikan informasi untuk mengingatkan rangkaian acara kita, yaitu kita sudah melewati kuliah umum, kemudian kita sedang melaksanakan coaching level 4, dan nanti akan kami pilih gitu ya, mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi untuk seleksi duta rumah belajar. Baik, selanjutnya di sini ya, selama 3 hari ini kita di ruang maya melalui Zoom dan WA Group juga melakukan coaching sebagai sarana untuk berkonsultasi gitu ya, baik tentang tugas maupun tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan proses pembatik ini. Dan selanjutnya di sini, di sini mengingatkan nih Bapak Ibu untuk pelaksanaan tugas akhir. Di sini ada vlog, ada blog, ada kegiatan tatap maya atau tatap muka. Untuk vlog, sepertinya Bapak Ibu sudah berpengalaman ketika di pembatik level 3, sehingga nanti tinggal menyempurnakan saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk blog, nanti kita akan berbagi bersama para DRB yang akan menyampaikan materi tentang blog juga, kemudian juga ada tentang tatap maya dan tatap muka. Nah, ini bagaimana seperti apa kegiatan tatap maya tatap muka nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu di aspek penilaian mungkin mengingatkan karena sebenarnya sudah terinfokan ya ke Bapak Ibu. Di sini untuk vlog, di sini ada aspek kualitas teknis, aspek presenter, informasi, aspek inovasi dan leadership. Kemudian juga ada vlog. Aspek penilaiannya terdiri dari konten dan kreativitas, gaya tulisan, teknis, inovasi, dan leadership. Juga kegiatan tatap muka atau tatap maya, ini ada aspek materi, publikasi, resume, kemudian webinar, dan aspek audiens, juga inovasi, dan leadership-nya. Dan di sini jangan lupa batas waktu pengumpulan tugas, yaitu pada hari terakhir di kelas daringnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, di sini ternyata ada satu lagi yang harus Bapak Ibu kumpulkan dan kami lihat masih sedikit ya, masih sedikit yang mengumpulkan, baru 11 orang nih Bapak Ibu yang mengumpulkan daftar riwayat hidupnya, kemudian portofolio dan essay gitu ya. Dan ini silakan Bapak Ibu berkreasi, berinovasi, mau menyampaikan dalam format apa, apakah video, multimedia, atau infografis, silakan. Nah, ini kami tunggu nih Bapak Ibu ya untuk melengkapinya. Silakan diunggah di kelasnya. Kemudian di sini di tugas akhir ya. Tadi di sini sudah jelas ada ketentuannya dan batas akhir pengumpulan juga pada hari terakhir kelas daring pembatik level 4. Jadi sudah ada ketentuan untuk vlog, untuk blog, dan untuk kegiatan tatap maya dan tatap muka itu ya Bapak Ibu. Di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bisa didiskusikan. Selanjutnya, teknis konten vlog. Di sini ada ketentuan mungkin ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sama dengan pembatik level 3. Itu mencantumkan topik judul, peserta menjadi narasumber atau presenter, kemudian menampilkan bumper rumah belajar,
penempatan logonya seperti apa, kemudian menampilkan outline per logo Kemdikbud juga di closingnya. Kemudian di sini sudah ada asetnya untuk bumper dan logo, Bapak Ibu bisa akses. Kemudian cantumkan juga sumber referensi yang Bapak Ibu gunakan. Di sini ada aspek rasio videonya 16:9, ada resolusi video high definition-nya 1280 dikali 720 pixel, kemudian ada size maksimal, format videonya MP4, dan durasinya paling lama 6 menit, dan kata sapaan yang digunakan adalah sahabat rumah belajar. Ini sudah dipahami tentunya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita berada di sesi jam 13 sampai jam 5 sore ya, untuk pendalaman materi dan pembimbingan implementasi TK untuk pembelajaran. Dan selanjutnya, ini ada sedikit tips dan triknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu silakan tentukan substansinya apa, inovasi yang akan dibawa apa, kemudian tentukan strategi sosialisasinya, kemudian dokumentasikan seperti itu melalui vlog yang akan Bapak Ibu buat. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekilas penjelasan singkat, hanya mereview dari yang sebenarnya sudah Bapak Ibu ketahui, hanya mengingatkan hal-hal yang akan kita lewati selama 3 hari ke depan dan juga selama pelaksanaan kelas daring di Simpati. Ini mungkin pembagian kelompok besok akan kami sampaikan lagi Bapak Ibu. Ini hanya draft saja. Besok mungkin akan kita coba lihat kembali atau tampilkan kembali untuk pengelompokan, karena pengelompokan kita akan coba di sesi setelah istirahat siang seperti itu. Baik Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada yang akan disampaikan oleh Pak Abdul, mungkin Pak, silakan. Cukup, baik. Cukup, ya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua yang akan dipandu oleh Ibu Hana yang akan membawakan diskusi atau materi terkait dengan tatap maya atau tatap muka ya. Baik, kepada Bu Hana saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Ai. Izin ya Bu ya, saya nggak nyalakan video, tiba-tiba wifi di rumah itu mati, jadi pakai tethering dari HP. Iya. Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ai ya apa yang harus kita lakukan seperti vlog, blog, kemudian tatap maya dan tatap muka. Apakah nanti yang dipilih Bapak Ibu? Nah, sekarang kalau saya sih sharing saja ya Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu sudah ada yang bergerak ini, sudah ada yang sampai ke dinas tadi ya, saya lihat Pak Bayu ya, kemudian Ibu Kurnia juga ternyata sudah melakukan tatap muka. Nah, ini kita sharing aja Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, nanti kita sharing saja dulu seperti apa, nanti mungkin bisa dari Pusdatin ya Bu Aya untuk memberikan masukan seperti itu. Jadi di sini saya sharing saja apa yang sudah saya lakukan dulu. Nah, seperti itu waktu pembatik level 3 kalau saya dulu Bapak Ibu. Nah, ini muncul ya Bu Aya. Ya, sebenarnya ada ya, terlihat ya. Oke. Nah, ini saja Bapak Ibu ya, kita sharing persiapan tatap maya atau tatap muka. Jadi nanti Bapak Ibu mana yang dipilih ini? Apakah tatap maya, apakah tatap muka? Jadi apa saja yang perlu disiapkan? Misalnya untuk tatap maya itu apa yang perlu disiapkan? Kemudian kalau untuk tatap muka apa yang perlu dipersiapkan? Kita sharing saja ya Bapak Ibu. Kalau kita tatap maya, apa aja sih yang bisa kita gunakan? Mungkin Webex, Zoom, nah seperti ini. Seperti sekarang, ini kita juga sudah melakukan tatap maya. Nah, itu lebih bisa menjangkau lebih jauh lagi. Tidak hanya dalam satu kota. Nah, kalau tatap muka berarti otomatis kita
dalam satu ruangan seperti itu. Nah, ini dokumentasi saya waktu saya level 3. Jadi perbedaannya dengan tahun lalu, kalau tahun lalu Bapak Ibu 30 besar itu adanya di level 3. Nah, dan tahun lalu juga bertepatan juga seperti bulan ini, bulan September, Oktober juga. Dan tahun lalu kita, kalau Kalimantan Tengah, kabut asap ya Bapak Ibu, jadi libur berapa minggu, kemudian masuk, kemudian asap masih tebal, kita libur lagi, seperti itu. Jadi akhirnya saya hanya bisa melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di sekolah, seperti itu. Kalau sekarang enak, kita bisa pakai misalnya untuk tatap maya kita bisa pakai room Zoom, bisa mengundang Bapak Ibu dari luar sekolah seperti itu, tanpa kita harus capek-capek ke sana. Nah, seperti itu. Kalau yang dulu belum mengenal Bapak Ibu, belum mengenal apa sih itu Webex. Dulu yang taunya pertama Webex ya. Webex itu apa, gunanya apa, itu belum mengenal Bapak Ibu. Jadi kalau dulu masih tatap muka, sekarang Bapak Ibu disiapkan pilihan apakah tatap maya ataupun tatap muka. Nah, di sini tip dan triksnya. Nah, kalau ini yang tatap mayanya. Materi yang disajikan seperti apa? Apakah inovasi pembelajaran atau pemanfaatan produk Pusdatin? Seperti yang kita tahu, produk Pusdatin tidak hanya rumah belajar. Nah, seperti tadi kita berbincang-bincang lewat suara edukasi. Kemudian ada juga TV edukasi dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Apa sih yang ingin kita bagikan ke peserta, seperti itu. Terus kemudian publikasinya. Nah, untuk publikasi, karena kita secara maya, jadi kita harus membuat semenarik mungkin. Jadi agar misalnya Bapak Ibu menyebarkannya mungkin di status WA mungkin atau di Facebook, itu tuh orang sudah langsung, wah ada apa ini? Nah, seperti itu, orang sudah bertanya, sudah tertarik nih. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti flyernya dibuat semenarik mungkin. Kemudian poin dari flyer itu mungkin apakah Bapak Ibu lebih pengen menonjolkan yang mana, atau judul materinya itu juga menjadi salah satu trik juga. Kemudian kita share kembali juga karena kita akan menjaring peserta yang bukan dari mungkin dari sekolah kita, seperti itu. Nah, terus kemudian bikin seperti ini ya Bapak Ibu, kalau untuk saran saya, jadi biar ketahuan format action plan-nya. Jadi misalnya kegiatannya apa, tujuannya apa, hasil yang diharapkan apa, terus sasarannya di mana saja. Apakah guru SMA, malah ini saya buat SMA Palangkaraya misalnya, seperti itu. Terus sarana yang digunakannya atau target waktunya, mungkin tanggalnya. Jadi Bapak Ibu bisa, tanggal sekian saya ada nih kegiatan di sini, pesertanya ini guru, apakah dia guru SMA ataukah dia guru SMP atau guru SD, seperti itu. Jadi untuk lebih kita mengetahui apa. Halo Bu Hana, suara terputus. Ini sudah nih yang lain sosialisasinya, yang lain bisa. Terputus. Iya, sinyalnya sedang. Ini sudah jelas lagi Bu Ai? Sudah. Iya, sudah jelas. Jadi ini action plan-nya nanti boleh Bapak Ibu buat seperti ini atau Bapak Ibu tambahkan ya seperti apa rancangan yang dibuat Bapak Ibu. Jadi kalau di tugasnya itu kan minimal 3 ya Bu Ai ya, itu boleh dibuat sebanyak-banyaknya juga boleh ya Bu Ai ya. Iya, kan minimal Bu ya. Nah, karena minimal 3 itu boleh Bapak Ibu lebihkan saja, lebih banyak lebih baik, karena level kita kan
level 4 itu berbagi. Jadi semakin banyak kita berbagi ke teman guru, ke ini karena guru semua ya, ke teman-teman guru, jadi akan semakin banyak juga yang mengenal apa itu rumah belajar dan apa aja sih produk-produk yang ada di Pusdatin, seperti itu. Mungkin itu aja Ibu Ai yang bisa saya sharingkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau apa? Saya kasih tunjuk satu ya. Salah satu contoh laporan saya di level 3 tahun lalu. Iya, silakan ya. Suaranya masuk, Bu? Belum, Bu. Oh, belum. Tidak terdengar suaranya. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Nah, kalau ini dengan teman-teman di sekolah, Bapak Ibu, jadi saya tidak membuat flyer itu kekurangannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lebih bagus dari saya. Pada saat kita bisa mengulang pasti jaya dunia bertambah cerdas bangsa kembangkan karya nyata bersama rumah belajar untuk Indonesia belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja budaya memaju dalam kita. Yang ini untuk gurunya. Nah, kalau di kelas juga ada saya dengan siswa. Kalau untuk siswa saya arahkan pertama membuat akun dulu di rumah belajar, kemudian juga membuat akun di kelas maya dan mengukir prestasi Indonesia Suri langkah pasti jaya dunia bertambah cerdas bangsa kembangkan karya nyata bersama rumah belajar untuk Indonesia belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja budaya memaju dalam kita wisata indah Nusantara bersama mengukir prestasi Indonesia beri langkah pasti jaya mendunia bertambah cerdas bangsa kembangkan karya nyata bersama rumah belajar untuk Indonesia belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja belajar di mana saja itu tadi baik presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau sharing lagi aja deh Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Hana yang sudah menyampaikan pengalamannya ya, juga mungkin tips dan triknya bagaimana kegiatan tatap maya atau kalau dulu tatap muka ya Bu ya, sosialisasi. Iya betul. Kalau dulu tatap muka Bu belum mengenal sekali Bu tatap maya itu yang seperti apa begitu. Iya. Tapi ternyata dengan pandemi ini hikmahnya jadi semua mengenal
virtual ya, mengenal tatap maya sekarang. Malah sekarang juga yang biasanya kita dari Pusdatin itu jalan-jalan ke setiap provinsi, tapi ternyata sekarang masih tetap dilaksanakan tetapi lewat maya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau yang ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan silakan. Boleh raise hand Bapak Ibu atau buka langsung mikrofonnya dan tanya, silakan Bu. Bapak Ibu sahabat rumah belajar. Halo? Suara saya masih terdengar? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan ya dari siapa dan siapa dulu nih? Bu Etri dulu atau saya, Bu? Kan Pak Catur aja dulu. Oh iya. Oke. Makasih. Ya, saya dari ya. Pak Catur. Nama saya Catur Hermawan, Bu, dari Seruyan. SMP 1 Pola Pembuang Seruyan, Kalimantan Tengah. Ya. Oke. Yang saya mau tanyakan, pada saat kita nanti mau berbagi dengan menggunakan tatap maya, itu apakah harus kita memperkenalkan produk dari Pusdatin di dalam konteksnya ini adalah produk dari rumah belajar, ataukah kita boleh menggunakan materi yang lainnya, Bu, dalam penyampaiannya, seperti contohnya kita menggunakan pembelajaran memperkenalkan model pembelajaran atau membuat produk dan lain sebagainya ke audiens. Seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Silakan mungkin Bu Hana. Atau bisa juga di sini ada Pak Ahmad juga yang mungkin bisa menambahkan nanti ya. Karena ini pembatik ya Bu ya, dan tadi sudah di situ juga ada sih tentang produk Pusdatin gitu ya Bu ya. Jadi untuk Pak Catur memang harus itu Pak, harus ada tentang produk Pusdatinnya. Apakah Bapak nanti tentang rumah belajarnya, apakah tentang penggunaan TV edukasi ataupun suara edukasi seperti itu. Jadi lebih ke situ. Atau inovasi apa yang Bapak sudah lakukan misalnya, tapi juga tetap harus ada produk Pusdatinnya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Ana. Iya ya. Siap. Mungkin Pak Ahmad ada yang menambahkan Pak? Ada yang akan ditambahkan? Ya, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Terkait masalah pertanyaan itu, mohon maaf saya tidak bisa menginikan video saya, jadi saya suara aja ya. Begini, dalam produk-produk Pusdatin itu banyak sekali. Nah itu perlu kita kenalkan pada teman-teman kita, guru-guru kita, supaya mengenal rumah belajar itu. Ya ada suara edukasi, ada rumah belajar, terutama banyak sekali ya, terutama adalah portal-portal atau konten-konten yang ada di dalamnya ya, portalnya ya. Nah, portalnya itu ada apa saja gitu. Nah, di situ yang perlu kita kenalkan kelas maya seperti apa. Kemudian ada BSE-nya itu seperti apa gitu. Kemudian ada bank soal seperti apa gitu. Kadang-kadang teman-teman guru itu belum mengenal hal itu. Portal rumah belajar yang utama aja belum kenal gitu. Apalagi portal-portal yang penunjang yang lain gitu. Saya kira untuk memperkenalkan lebih baik portal rumah belajarnya yang inti, yang poin intinya ya ada 4 itu yang perlu kita kenalkan, karena kebanyakan guru-guru di daerah itu belum mengerti bagaimana caranya kita membuat bank soal misalnya gitu. Padahal punya kesempatan banyak untuk membuat soal di sana, tapi belum bisa menggunakannya dengan baik. Siswa juga belum. Kalau gurunya belum, mestinya siswa belum. Gitu. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan kelas maya, apalagi dengan laboratorium mayanya.
Jadi saya kira portal-portal itu yang perlu kita kenalkan kepada teman-teman guru kita. Kalau teman-teman guru kita itu sudah kenal, maka selanjutnya guru-guru itu akan menyampaikan kepada peserta didiknya. Sehingga penggunaan rumah belajar di seluruh Indonesia akan selalu meningkat. Meningkat dan meningkat terus gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang kita harapkan di masa mendatang untuk menghadapi era globalisasi yang semuanya menggunakan digital. Saya kira itu, Bu Ai, Iya. bisa saya tambahkan. Iya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Iya. Oke. Mungkin dari Pak Abduh ada yang disampaikan, Pak? Menambahkan. Ya, baik. Kalau mungkin saya sedikit menambahkan ya, terkait dengan pertanyaan Pak Catur. Di ketentuan tugas akhir, itu di yang bagian kegiatan tatap maya atau tatap muka, di situ ada di poin pertama itu menuliskan atau menyebutkan materi yang disajikan terkait inovasi pembelajaran atau implementasi mata pelajaran yang diampunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, terutama portal rumah belajar. Nah, jadi di sini silakan Bapak Ibu mungkin yang tahu kondisinya nanti ya materi yang akan Bapak Ibu sampaikan apa, dan di sana disampaikan mungkin apa tadi itu di bagian di inovasinya gitu ya, inovasi pembelajaran atau penerapannya dengan memanfaatkan salah satu fitur atau misalnya salah satu atau dua gitu ya, atau kalau banyak mungkin juga bagus yang ada di portal rumah belajar. Itu Pak Catur mungkin ya. Karena ini bagian dari ketentuan yang ketiga ya Pak, poin pertama. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih, Bu. Cukup jelas ya Pak Catur ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Petri ya? Ya, Bu. Ya, silakan Bu Etri. Ini kalau saya lebih terkait ke bukti ya. Kan di sini diminta itu kemarin akumulasinya kalau untuk tatap muka itu ada 60 peserta dan untuk tatap maya itu 100 peserta. Nah, cara kita membuktikan bahwa akumulasi peserta yang kita bawa itu 60 atau 100 itu bagaimana? Apakah cukup hanya dengan absensi atau foto saja atau video atau seperti apa? Itu aja Bu Ai, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Silakan mungkin Bu Hana atau Pak Ahmad yang ingin menanggapi. Iya, siap Ibu. Kalau untuk bukti bisa lewat absensi Bu. Jadi Bu Elti siapkan absensinya pada kegiatan tersebut. Misalnya untuk tatap muka kan bisa ya kita print gitu. Kita melakukan kegiatan di mana, tanggal berapa, nah pesertanya itu siapa saja, itu bisa kita berikan presensi seperti itu. Kemudian kalau untuk di tatap maya juga bisa, dan di tatapnya lebih mudah lagi, bisa kita lewat presensi, bisa kita screenshot langsung, nah seperti itu. Terus rekamannya yang mungkin kita pada saat presentasi itu kan kita bisa juga rekam layar, itu juga bisa dimasukkan untuk kita membuat laporan. Jadi kita kreasikan sih, misalnya kita ada beberapa sosialisasi, misalnya seperti ini hari pertama, misalnya kita kasih pengantar apa segala macam ini, terus ini buktinya seperti itu. Begitu Bu Ai kalau dari saya. Iya. Baik. Dari Pak Ahmad ada tambahan Pak? Ya, ini. Itu peserta bukan untuk siswa ya, mohon maaf. Itu berbaginya kita kepada teman-teman guru. Kadang-kadang kita salah persepsi mungkin ya. Kadang-kadang ke siswa peserta, maksudnya bukan siswa ya. Pesertanya adalah teman-teman guru kita. Gitu. Karena kita sudah pada masa level 4, yaitu level berbagi gitu. Jadi berbagi kepada teman-teman guru kita. Kira itu. Terima kasih Bu Ai. Iya, baik. Nah, mungkin dari Mas Fikri ada tambahan Mas Fikri? Ya, halo? Mungkin, ya silakan. Itu Mbak, mungkin kalau untuk membuktikan keadaan itu ya bisa dengan absen. Jadi yang dikatakan Ibu Ana
atau foto. Dan juga ini Bu, bisa juga testimoni dari peserta itu gimana tanggapannya atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi bisa dikasih singkat tanggapannya, apakah puas, apakah mendapatkan pengetahuan yang baru, atau minta tambah lagi, tambah materi, mungkin itu. Iya, baik. Gimana Ibu Etri, sudah jelas Bu? Iya Bu Ai, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya ini di chat ada Bu Halimatul Sadiah ya. Katanya tidak bisa disampaikan langsung. Di sini pertanyaannya, apakah bila pertemuan satu tatap muka, tetapi pertemuan selanjutnya menggunakan tatap maya. Dan untuk tatap muka atau tatap maya, apakah boleh kombinasi atau harus salah satu? Oh iya, baik. Ini apakah bisa kombinasi atau harus salah satu? Begitu ya, mengenai tatap muka atau tatap maya. Mungkin tanggapannya nih Bu Hana atau Pak Ahmad? Silakan. Iya, siap Bu. Kemarin pertanyaan ini sepertinya di grup juga sudah banyak ditanyakan ya Bun ya, dan juga sudah kita bahas dan kita tanyakan juga ke pusat. Nah, ternyata harus pilih salah satu Bapak Ibu. Jadi kalau tatap maya, kalau tatap muka seperti itu. Jadi harus ditentukan nih, oh saya pinginnya tatap maya. Nah, jadi nanti seterusnya juga tatap maya. Tetapi misalnya Ibu kombinasi dan memang lebih dari 3 mau 10 misalnya, sudah 10 kali sosialisasi. Nah, dikombinasi saya rasa mungkin boleh ya Bu Ai ya. Jadi nanti kan penilai juga melihat begitu. Mohon maaf. Ya. Itu memang disuruh memilih tatap maya atau tatap muka. Namun kita rekomendasikan itu yang tatap mayanya. Nah gitu ya, yang kita rekomendasikan itu memang tatap maya, walaupun tatap muka boleh gitu. Jadi ada 2 pilihan, namun yang direkomendasikan adalah tatap maya. Ya, mungkin mengingat kondisi sekarang ya Pak ya, dengan pandemi. Betul itu. Jadi di masa pandemi itu tidak dianjurkan untuk tatap muka gitu. Maka kita merekomendasikan supaya itu dilakukan dengan tatap maya. Nah, karena itu rekomendasi dari pihak Pusdatin, maka alangkah baiknya kami sarankan untuk teman-teman untuk tatap maya aja gitu. Walaupun pilihan adalah tatap muka diperbolehkan. Ya lebih baik yang kita rekomendasikan aja gitu teman-teman semua ya. Gitu baik. Iya, baik. Terima kasih. Dari Mas Fikri ada yang ditambahkan Mas Fikri? Atau Pak Abduh mungkin? Silakan. Memang direkomendasikan itu tatap maya ya dari penjelasan panitia pusat. Tapi saya rasa itu bagus juga dari Ibu Hana nanti. Jika memang mau dikombinasikan, tapi Ibu sudah melakukan tatap maya 3 kali. Nah, butuh proses ya dipersilakan saja. Jika memang mau menambah kan. Saya ingat mungkin Pak Abdul bisa menambahkan ya. Jadi Pak Abdul itu bilang kalau teman-teman sahabat rumah belajar itu sudah masuk babak final. Jadi semuanya sudah final. Jadi berbagi ini jangan sampai hanya di level 4 ini saja, tapi selanjutnya nanti bisa terus berbagi. Bisa setelah ajang ini atau setelah pandemi, ya silakan saja berbagi terus. Blognya tetap diaktifkan, Jadi bisa terus melanjutkan praktik baik ini. Ya mungkin itu Bu. Iya, baik. Terima kasih Mas Fikri.
Dari Pak Abduh, ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, baik. Oh iya, Bu Ai. Sedikit lagi, Bu Ai. Ya, silakan Pak Ahmad. Gini. Kita di level 3 itu Bapak Ibu itu sudah hebat semua gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau berpikir cari yang terbanyak. Suaranya kecil Pak Ahmad. Oh iya ya. Iya. Mohon maaf. Nah, gimana ini? Bisa dengar ya Bu Ai? Iya, terdengar sekarang. Gini, kita di level 4 ini, guru-guru kita itu kan sudah hebat semua gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang terbanyak itu akan yang terbaik begitu. Bukan. Maksudnya adalah bagaimanapun Bapak Ibu yang di sini udah hebat semua gitu ya. Jadi versi berbagi itu hendaknya dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya pada saat di level 4 ini sebagai untuk pemenuhan tugas maksudnya. Jadi memang itu yang diharapkan terus-menerus sahabat rumah belajar ini untuk selalu saling berbagi. Bukan hanya mencari 5 terbaik gitu. Jadi semuanya harus selalu berbagi yang terus-menerus, yang selalu menjadikan suatu kebiasaan atau kebiasaan baru untuk selalu berbagi menggunakan TIK gitu. Mohon maaf ini lagi azan. Lanjut aja Bu. Gitu ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih tanggapannya dari Pak Ahmad, Bu Hana, Mas Fikri, baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya mungkin kami dari Pusdatin karena kondisi yang sekarang lagi pandemi, maka ada 2 pilihan, yaitu tatap maya dan tatap muka. Tetapi memang direkomendasikan agar bisa tatap maya karena mungkin tadi itu ya, mengingat kondisi pandemi, juga sebenarnya dengan tatap maya ini Bapak Ibu bisa lebih memiliki fleksibel dalam waktu, juga ruang, artinya tidak dibatasi oleh ruang yang mungkin hanya satu tempat saja. Tetapi ketika di maya itu bisa dari berbagai lokasi bisa tergabung di dalam ruang maya ini. Nah, mungkin di sini inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu silakan ya, karena di kami Pusdati itu memberikan 2 alternatif tadi itu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu memilih mau yang mana yang sangat mengetahui kondisi terbaik buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri. Jadi putuskanlah sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, ada Pak Bayu yang ingin bertanya, silakan Pak Bayu. Ya Bu, terima kasih. Silakan. Kedengaran suara saya Bu? Terdengar Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi karena mendengar tadi yang lebih direkomendasikan itu adalah tatap maya, sementara beberapa waktu yang lalu saya di kegiatan MGMP IPA itu pernah mengadakan semacam sosialisasi pembuatan blog setelah mengikuti kegiatan P4TK IPA Bandung itu dengan antusias yang sangat besar begitu Ibu. Yeah. Mengharapkan peserta MGMP itu mengikuti kegiatannya itu banyak, ternyata yang hadir hanya 4 orang Bu. Nah jadi ini curhat sebentar, mengingat kejadian seperti itu, saya memutuskan untuk kegiatan sosialisasi ini untuk memilih tatap muka. Nah kemarin saya sudah konsultasi dengan Pak Kadis yang ada di Kabupaten, Pak Kadis dengan Pak Kabid, sehingga kalau kata Pak Kabid, Pak Bayu mau terjun langsung ke lapangan mendatangi masing-masing sekolah, maka kami akan membantu memberikan rekomendasi untuk Pak Bayu berangkat ke sekolah-sekolah. Nah jadi sebelum rekomendasi keluar dari Pak Kapit itu, saya juga sudah datang dulu Bu ke sekolahnya untuk menanyakan
ke sekolah, terutama ke kepala sekolahnya langsung saya bicara. Saya mau sosialisasi tentang rumah belajar. Saya memperkenalkan rumah belajar. Ternyata betul seperti apa yang dikatakan Pak Ahmad tadi, dari 7 sekolah yang rencana saya datangi itu, mereka sama sekali tidak mengenal tentang rumah belajar, Bu. Nah, jadi materi yang ingin saya sampaikan lebih tepatnya dikatakan sosialisasi begitu, Bu. Jadi saya mengambil materinya ya sosialisasi pembelajaran berbasis TIK ini, mengenal portal rumah belajar dan pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, karena yang direkomendasikan awal tadi menggunakan tatap maya, bagaimana nasib yang yang tatap muka ini, Bu? Sementara jadwal saya ini sudah ditandatangani oleh Pak Kabid ini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12. Nah, jadi selama 1 minggu ke depan saya akan terjun langsung ke lapangan. Siapa tahu nanti ada perbedaan nilai antara tatap maya dengan tatap langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ini Pak Bayu sekolahnya dari pedalaman ya, Pak? Terus kalau dari profilnya itu pernah di pedalaman ya, Pak? Iya, pernah di pedalaman, Bu. Tapi posisi sekarang sekitar 1 jam dari kabupaten, Bu. Oh iya, baik. Mungkin lebih mudah ya, Pak ya? Iya, Bu. Untuk jangkauan. Iya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Mungkin saya mengingatkan ya Bapak Ibu dari aspek penilaian sebelum nanti mungkin dari Bu Hana atau Pak Ahmad atau Mas Fikri atau Pak Abu ingin menambahkan bahwa di kegiatan tatap maya atau tatap muka itu aspek yang menjadi penilaian adalah bukan tatap maya atau tatap mukanya, tapi yang menjadi aspek penilaian adalah dilihat dari aspek materi yang disampaikan apa, aspek publikasi menggunakan apa saja, aspek resume, artinya nanti dari resume materinya itu seperti apa, kemudian aspek webinar atau tatap muka, itu kan atau ya berarti pilihan, kemudian aspek audiens, pesertanya siapa, jumlahnya berapa, kemudian aspek inovasi dan leadership, seperti itu. Jadi untuk pilihan tatap maya atau tatap muka saya kira tidak ada perbedaan nilai Bapak, karena yang menjadi aspek penilaian itu jelas tadi yang 6 aspek seperti itu. Mungkin ada Bu Hana sama Pak Ahmad yang menambahkan, silakan. Bu Hana, halo? Atau Pak Ahmad? Terputuskah suaranya? Atau Mas Fikri mungkin ingin menambahkan? Halo? Cukup. Ya? Halo Bapak Ibu? Halo Bu Ai, suara saya masuk? Oh iya, Bu Hana. Terdengar Bu? Mungkin mau menambahkan Bu? Halo Bu Ai, maaf. Nah, terlempar lagi saya. Oh iya baik. Nah, seperti ini ya Bu Ai. Mungkin nanti tidak semua peserta akan berada dalam kondisi yang stabil. Nah, seperti saya saja, padahal saya di Palangkaraya, harusnya kan sinyal berlimpah ya, tapi ini tadi nggak tahu setelah istirahat siang malah sinyalnya hilang. Nah, betul. Jadi akan lebih fleksibel ya Bu ya, karena atau jadi walaupun yang direkomendasikan tentang kelas maya, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk tatap muka, tetapi harus diingat tentang protokol kesehatannya seperti itu. Jadi agar lebih menjaga, kalau untuk tatap muka otomatis pesertanya berapa, kemudian ruangannya sebesar apa, jadi jangan juga berdempet-dempetan seperti itu. Jadi lebih fleksibel sih Bu ya, dan penilaiannya sama seperti yang diungkap oleh Ibu Ai, tidak ada yang membedakan masalah apakah dia tatap muka, apakah dia tatap maya, penilaiannya tetap sama. Seperti itu Bu. Iya, baik. Dari Pak Ahmad atau Mas Fikri? Sudah ya?
Ya, baik Pak Bayu mungkin bisa jelas ya Pak. Jadi Bapak silahkan nanti apalagi mungkin sudah koordinasi dengan dinas, hanya mungkin dalam pelaksanaannya nanti tolong diperhatikan tadi tentang protokol kesehatan juga yang mungkin selama kegiatan tatap mukanya itu tadi ya yang mungkin dilaporkan seperti itu terkait dengan 6 aspeknya itu. Seperti itu, Bapak Ibu silakan berinovasi dan berkreasi juga Bapak Ibu yang paling tahu ya dengan kondisi di lokasi Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa? Oh tadi yang Bu Katri sudah. Ya? Pak Brawijaya dari tadi resen kayaknya. Oh iya Pak Brawijaya. Ya silakan Pak Brawijaya, maaf. Terima kasih Bu. Ya silakan Pak. Waktunya. Ini Bu, saya mau menanyakan kalau kita berbagi menggunakan streaming YouTube atau streaming Facebook, bagaimana itu penilaiannya dan buktinya? Apakah dari komentar atau kita tetap menyediakan absensinya Bu? Terima kasih. Ya, baik mungkin dari Pak Ahmad atau Bu Hana ada pendapat? Kalau streaming ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa pada saat penonton pada saat kita streaming itu Pak. Kan biasanya kita menginfokan ya, mungkin Bapak Brawijaya nanti buat flyer, terus kemudian disebarkan di grup-grup, misalnya Bapak akan melakukan kegiatan ini tanggal sekian, jam sekian. Nah, mungkin bisa dibuktikan dengan tadi absensi, tetapi dibagikannya pada saat Bapak live streaming, seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin ada tambahan Ibu? Iya. Dari Pak Ahmad? Ya Bu Ai, itu kalau menggunakan YouTube itu semacam webinar ya. Iya. Webinar yang biasanya sering diikuti itu bisa juga dengan menggunakan YouTube. Saya kira tidak masalah itu kita share untuk absensinya sebagai bukti. Itu. Jadi dari aspek penilaiannya itu salah satunya adalah aspek bagaimana membanyak-banyakin peserta gitu. Nah, yang banyaknya peserta itulah yang bisa kita buktikan bahwa kita itu bisa berbagi kepada banyak orang. Dia tuh utaranya. Gitu. Jadi boleh aja share aja untuk resensinya. Iya. Dan Bu ada pertanyaan tambahan lagi. Iya, silakan. Kalau misalkan yang menonton itu ternyata bukan guru, itu bagaimana ya nanti? Apa masuk penilaian apa enggak? Iya. Sebenarnya kan gini, ketika Bapak ingin mengadakan sebuah acara misalnya ketika dengan pengumuman itu kan sebenarnya di situnya bisa tertulis ya Pak, misalnya materinya apa, sasarannya siapa, kemudian melalui apa. Nah sebenarnya itu kan bagian dari publikasi ya Pak ya. Jadi Bapak ketika akan mengadakan suatu sosialisasi atau misalnya memberikan materi melalui YouTube, tapi Bapak kan sebelumnya sudah ditentukan, artinya materinya siapa, sasaran siapa, melalui apa dan kapan. Nah, mungkin untuk meminimalisir bahwa pesertanya bukan guru, nah di situ dituliskan bahwa pesertanya adalah guru. Jadi sebenarnya seperti kayak Bapak melakukan event ya ada misalnya pendaftaran, kemudian nanti ketika acara ada daftar hadir, sehingga sebagai akan memudahkan kita juga untuk record, artinya sebagai bukti bahwa yang menghadiri kegiatan atau acara kita itu siapa saja. Sebenarnya itu sebuah event yang memang sebenarnya bisa di-manage gitu Pak, sehingga Bapak yang akan Bapak lakukan itu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak. Berarti kita buat kayak gini juga Bu ya, ada pendaftaran gitu ya, baru kasih linknya kan? Iya Pak, biar nanti kan pesertanya juga terkesan oh ini memang kegiatannya memang betul-betul kemudian terorganisir seperti itu. Oke, makasih Bu.
Iya, dan mungkin juga Bapak bisa berkolaborasi dengan sahabat rumah belajar yang lain mungkin Pak ya, untuk penyelenggaraannya kan bisa. Baik, ada tambahan mungkin dari Mas Fikri? Ya, boleh menambahkan Mbak Baik. Ya, silakan. Jadi bisa Pak Wijaya juga ada interaktif. Misalnya pas webinar untuk membuktikan itu yang nonton adalah guru, bisa Bapak tanya gurunya dari mana saja gitu kan. Nanti kan di komentarnya kan kelihatan kan. Nah, saya dari guru SMP ini, SMA ini kan, jadi gitu. Dan juga kalau melalui pendaftaran dulu bagus juga Pak, jadi linknya tertutup gitu Pak. Jadi cuman beberapa yang dikasih link aja yang bisa nonton, walaupun nanti bisa di publish ditonton banyak orang. Ya mungkin itu Pak. Besok nanti akan bertambah banyak saya kira kalau streaming kan bisa ditonton guru-guru se-Indonesia Pak. Oke, makasih Pak infonya Pak. Sudah cukup ya Pak Brawijaya, cukup jelas? Ya, sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan di sini sudah ada di chat ya yang bertanya. Sebenarnya ini terkait teknisnya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk tatap maya dari Ibu Lilis ya. Untuk tatap maya atau tatap muka, apakah temanya harus sama semua atau boleh berbeda? Sebenarnya ini terkait teknis nih Bapak Ibu ya. Sepertinya dari aspeknya, nah ini aspeknya itu kan sebenarnya Bapak Ibu mungkin mengacunya ke aspek penilaian tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa tadi aspek materi, publikasi, resume, kemudian aspek webinar atau tatap muka, aspek audiens, dan aspek inovasi dan leadership-nya. Sehingga untuk terkait teknis mungkin itu Bapak Ibu yang lebih memahami nanti di kondisi lapangannya. Nah, itu silakan saja berkreasi, berinovasi untuk melaksanakannya seperti itu. Silakan saja Bapak Ibu ya. Kan fitur-fiturnya itu banyak, jadi temanya mau apa juga mungkin bisa isinya sama, kemudian tapi judulnya berbeda juga bisa. Silakan kreativitas Bapak Ibu ya. Kemudian untuk apakah saat tatap maya atau tatap maya satu sesi maksimal berapa SRB yang boleh tampil? Dan apakah hitungan peserta dibagi sesuai jumlah SRB atau semua sama? Nah, ini silakan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kan kami tidak sampai ke teknis itu nih Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana yang kami lihat adalah bagaimana Bapak Ibu berinovasi dan berkreasi untuk melakukan sosialisasi. Sehingga jika kami sampai menentukan hal sedetail itu, nanti khawatirnya Bapak Ibu nanti untuk berkreasi dan berinovasinya terbatas nih Bapak Ibu. Jadi silakan nih Bapak Ibu yang menentukan seperti apa teknisnya, kemudian nanti kalau misalnya berkolaborasi dengan SRB yang lain seperti apa, silakan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat di hasil laporan dari Bapak Ibu. Kemudian untuk, nah tadi ya berkolaborasi, boleh berkolaborasi Bapak Ibu, silakan. Kemudian untuk sasaran sosialisasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad ya, boleh lintas jenjang Bapak Ibu. Ya, yang penting ini Bapak Ibu silakan, misalnya Bapak Ibu guru SD boleh bersosialisasi untuk guru SMP, SMA atau PAUD, silakan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terbatas untuk guru di jenjang yang sama. Silakan karena ini berbagi Bapak Ibu ya. Jadi harapannya semua pendidik di semua jenjang itu bisa tersampaikan informasinya terkait dengan pemanfaatan dan inovasi di rumah belajar. Silakan ya Bapak Ibu. Karena kalau dibatasi juga akan misalkan Bapak Ibu ya, misalnya di lokasi Bapak Ibu hanya kenal dengan satu jejak saja. Nah, sedangkan misalnya itu Bapak Ibu punya komunitas yang lintas jenjang, itu akan memudahkan sebenarnya. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Hana atau Pak Ahmad, silakan. Ya Bu Ai. Ya. Kita ini kan berbagi ya, mungkin ada yang sudah mencuri star barangkali gitu. Bolehlah ditampilkan gitu. Oh iya, boleh.
Atau berbagi ya Pak ya, mungkin tips triknya dan pengalamannya gitu ya Pak ya. Dari ya boleh lah, kalau nggak bisa share konten kan nggak masalah, cerita lah gitu ya dari teman-teman iya. Ya, banyak yang sudah curi setar gitu, boleh lah ceritakan. Iya, bukan curi setar mungkin Pak, tapi berinovasi untuk memulai. Oh ya, apapun itu. Oke, boleh lah, boleh lah. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi? Mungkin bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu SRB yang lainnya untuk nanti melakukan tatap maya atau tatap muka. Ada yang mau berbagi? Mungkin agar teman-teman yang lain biar seperti ini bisa gitu ya Bu Ai ya, lebih agar menginspirasi seperti itu. Betul. Jadi nanti kita teman-teman tinggal mengembangkan mana yang oke gitu. Boleh teman-teman banyak yang hebat-hebat loh ini. Iya, betul ini sekali hebat Pak. Semua. Silakan Bapak Ibu ingin berbagi idenya atau pengalamannya. Kemarin kalau nggak salah Ibu Tiara ya. Ibu Tiara kemarin udah mulai katanya. Ibu Tiara. Boleh Bu Tiara berbagi Bu. Gimana? Ibu Kurnia itu juga sudah Bu. Kedengaran suara saya? Iya. Bu Tiara. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya kemarin itu karena kebetulan kami ada kegiatan MGP, jadi sekalian aja saya memanfaatkan untuk sosialisasi. Jadi memang belum ada planningnya, jadi saya masih belum tahu materi apa yang mau saya sampaikan. Jadi saya hanya memperkenalkan aja rumah belajar itu seperti apa yang ada di rumah belajar. Tapi memang kebetulan teman-teman itu ada juga yang sudah tahu sumber belajar begitu. Tapi karena untuk matematika sepertinya materinya agak kurang ya Bu ya. Untuk mungkin materinya masih materi yang lama, sehingga teman-teman itu kalau untuk sumber belajarnya mereka agak kurang, lebih baik membuat sendiri begitu. Nah, tapi saya mau memotivasi teman-teman bahwa kalau kita mau ke rumah belajar atau mau ikut pembatik itu tidak harus karena kita mau memanfaatkan sumber belajar, tetapi karena kita mau mengisi itu aja seperti itu. Saya mau mendorong teman-teman gitu Bu. Kalau untuk kedepannya mungkin saya ke tatap muka juga, rencananya seperti itu, karena ada teman-teman juga, karena kebanyakan guru-guru itu mau mengajar anak-anak itu, mau bikin video pembelajaran begitu Bu. Sehingga mereka gimana caranya membuat video pembelajaran yang sederhana sehingga tidak usah diupload ke YouTube, tetapi hanya bisa disampaikan lewat WA aja seperti itu. Mau guru-guru itu seperti itu biasanya. Makanya saya rencana ke depan itu ya ngasih materi tentang video pembelajaran, sekalian saya mau menyampaikan sosialisasi tentang rumah belajar begitu Bu. Jadi planning untuk kemarin yang sudah saya laksanakan itu sebenarnya belum, kebetulan aja ada kegiatan MGMP, jadi saya memanfaatkan begitu Bu. Iya, betul. Terima kasih Bu Tiara udah menyampaikan pengalamannya. Betul Bu, dan bisa memanfaatkan di momen-momen yang memang tersedia. Bisa kita menggunakan yang sudah ada, program yang sudah ada, kemudian kita sisipkan dengan informasi dari kita, atau kita mengadakan sendiri juga bisa. Jadi sebenarnya kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu semua ya, untuk melihat peluang bagaimana supaya program yang kita laksanakan itu bisa terlaksana gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Tiara atas pengalamannya. Sama ya. Bapak Ibu yang lain silakan, ada lagi? Keren Bu Tiara, tinggal memplanningnya ya. Iya Bu, Pak. Yang lain mungkin banyak loh ini. Yang lain tuh hebat ya. Wah, ayolah. Ibu Kurnia ya, Ibu Ana ya. Iya, Ibu Kurnia ada juga tuh Pak, sudah mana ya dengan guru-guru PAUD, rasanya mungkin bisa berbagi Bu. Silakan Bu Kurnia.
Iya. Mungkin sinyalnya kali ya. Iya, kayaknya Ibu. Ini juga ada yang raise hand, Bu. Ada Pak Nikon juga dengan Pak Brawijaya juga, Bu. Oh, Pak Brawijaya tadi udah ya. Pak Nikon mungkin ya. Pak Nikon, silakan Pak. Oh iya. Kenapa Pak? Salam. Iya, iya. Iya, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ibu, ini kan kita disuruh berbagi kepada beberapa jenjang atau tingkatan. Dasar kita untuk masuk ke instansi-instansi itu, Bu, apa pakai surat yang kemarin atau bagaimana? Surat kemarin apa sudah kuat? Surat undangan atau surat apa? Ya, kita kan paling tidak melewati instansinya terlebih dahulu atau lewat misalkan Kemenak atau lewat dinas seperti itu. Kalau kami dan Pak Brawijaya kan lewatnya provinsi, tapi kalau misalkan untuk jenjang SMP kan dinas Kodim, Bu. Kalau misalkan untuk Kemenak beda lagi. Atas dasar kami ke sana menggunakan apa? Jangan-jangan nanti dianggap siluman tiba-tiba datang. Cuma nanya sama kepala sekolah, kayak gitu kan? Seperti itu, Ibu. Bapak sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nikon. Nah, mungkin pengalaman Bu Hana atau Pak Ahmad gimana Pak selama sosialisasi kemarin? Tahun kemarin. Sebenarnya lebih pas lagi ke Pak Bayu, Bu. Pak Bayu kan juga di dinas kabupaten ya. Mungkin bisa sharing Pak Bayu bagaimana sampai bisa ke Bapak Kepala Bidang. Kan beliau juga sudah ke sana sebenarnya. Untuk pemberitahuan kita di level 4 itu pendekatan secara personal sepertinya Bu Ai ya. Pendekatan secara personal, otomatis kan kepala sekolah sudah tahu ya kalau kita mengikuti kegiatan pembatik level 4. Kemudian apa sih pembatik level 4 itu? Nah, komunikasi secara pribadi dulu dengan kepala sekolah. Jadi mungkin untuk meminta izin lah, misalnya kita ada melakukan seperti sosialisasi mungkin di luar sekolah seperti itu. Atau mungkin Pak Bayu juga boleh Pak Bayu menambahkan bagaimana tips dan triknya untuk yang bisa ke kepala bidang. Silahkan Pak Bayu. Ya Bu, terima kasih. Sharing sedikit. Jadi kemarin itu sebelum ke Pak Kabid, saya menghadap ke Pak Kadis dulu, minta beliau membuat sebuah video singkat tentang sosialisasi tentang himbauan begitu untuk guru-guru yang ada di Murung Raya supaya guru-guru itu mau menggunakan portal Rumah Belajar. Nah, jadi bekal dari video singkat itu yang saya bawa ke Pak Kabid. Setelah itu saya jelaskan dengan Pak Kabid berdasarkan dari surat keterangan lulus level 3 itu yang saya serahkan ke Pak Kabid. Setelah itu Pak Kabid mengeluarkan surat, tetapi sebelum surat resmi yang keluar dari Pak Kabid itu saya menghadap terlebih dahulu ke masing-masing sekolah, jadi membuka jalan terlebih dahulu. Setelah saya bicara dengan masing-masing sekolah, ada 7 sekolah yang saya datangi. Kebetulan sekolah itu sekolah yang SPMI. Jadi kepala sekolahnya tetap meminta surat resmi begitu. Nah, setelah surat resminya selesai dibuat oleh Pak Kabid, baru saya serahkan kembali untuk surat resminya ke masing-masing sekolah. Sebenarnya untuk teknis di lapangan itu memang betul kita harus mendapatkan izin resmi dulu dari dinas terkait, terutama dinas pendidikan kabupaten. Kalau misalkan yang di kabupaten, agar sekolah-sekolah itu dia mau menerima kita untuk sosialisasi. Kalau misalkan belum punya surat resmi, sekolah sepertinya mau menerima sebenarnya, tetapi untuk secara teknis resminya itu tetap meminta surat resmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bayu sharingnya. Jadi itu tadi ya Pak Nikon, tetap kita juga harus ada pendekatan secara personal. Jadi seperti Pak Bayu membuka dulu ke guru kepala sekolahnya seperti itu. Mungkin itu Ibu Ai. Berarti cukup secara personal ya Bu ya. Tidak ada penguatan dari Rumah Belajar
untuk surat? Kalau untuk level 4 memang belum, Pak. Jadi secara personal dulu, lebih personal. Ke pendekatan personal, ya, betul. Oh ya. Terima kasih kalau misalkan personal. Iya. Ya, cukup jelas ya, Pak Nikon ya. Jelas. Baik. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 15:05. Ini kita sudah di jadwal sesi akhir nih ya, Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Sebelum kita berakhir? Tidak ada? Boleh menambahkan, Pak? Oh iya, silakan Mas Fikri, silakan. Ya, untuk kasusnya Pak Nikon tadi, ya makanya kita rekomendasikan kalau bisa melalui tatap maya, Pak. Jadi melalui tatap maya kan kita memutus birokrasi yang seperti itu kan. Ya, jadi gitu aja, Pak. Iya. Baik ya, mungkin tatap maya ini solusi ya Bapak Ibu ketika mungkin birokrasi yang agak susah, tapi kita bisa melewati tatap maya ini yang memang mungkin secara waktu dan tempat lebih fleksibel ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau mau ditambahkan? Ya, cukup? Bu Hana atau Pak Ahmad cukup atau bagaimana? Cukup sepertinya, Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, kita sudah banyak ya yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, juga motivasi bagi Bapak Ibu semua. Dan saya kira motivasi terbesar itu adalah semangat berbagi Bapak Ibu. Ketika kita berbagi, mudah-mudahan itu kita bisa mendapat lebih banyak dari yang kita bagikan seperti itu. Dan di level 4 ini, saya kira ini adalah sebuah tantangan buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang sudah terpilih masuk di level 4 ini. Tidak semua mempunyai kesempatan masuk di level 4, dan kalau yang tadi saya dengar dari Bu Hana itu dari 60 lebih ya Bu ya yang lolos level 3, tetapi ternyata hanya 30 yang terpilih untuk masuk di level 4 ini. Jadi ini adalah suatu aset atau modal terbesar bagi Bapak Ibu semua untuk bisa melewati proses ini, juga proses berbagi. Dan mungkin yakinlah Bapak Ibu, ya Bapak Ibu berniat baik, karena berbagi ini kan sesuatu yang baik ya Bapak Ibu, dan yang akan Bapak Ibu bagikan juga baik. Jadi artinya apapun tantangan dan hambatan itu tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan, karena kita ingin bersama-sama memajukan pendidikan, juga memberikan pencerahan, juga informasi bagi guru-guru yang lain yang memang mungkin belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi terkait rumah belajar atau pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dan kesempatan inilah mungkin yang bisa memacu Bapak Ibu untuk bergerak ya Bapak Ibu. Karena kalau mungkin tidak masuk di level 4 ya Bapak Ibu, mungkin kesempatannya atau peluangnya mungkin sedikit gitu ya. Walaupun mungkin bagi Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa bergerak dalam penyebaran informasi terkait dengan TIK mungkin sudah biasa gitu ya. Tetapi mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin belum pernah bersosialisasi dengan menggunakan teknologi untuk berbagi kepada yang lain. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berbagi, juga meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam berkolaborasi, kemudian juga berinovasi, dan satu lagi Bapak Ibu, kalau saya itu public speaking. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan kemampuan lobby, bagaimana mengajak, bagaimana mempengaruhi Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti atau mau berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya sebagai
penutup dari kegiatan diskusi sore ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, Bu Hana, Pak Ahmad. Kemudian ada tutor juga di sini, ada Mas Fikri, ada Mbak Anggi ya, Mbak Anggi, Mbak Juliana. Mbak Anggi ada yang mau disampaikan, Mbak Anggi? Maaf tadi lupa menyapa. Ya, dan ada Pak Abduh yang sudah membersamai kita juga. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu sahabat Rumah Belajar yang sudah sampai di sore ini tetap di sini ya, di ruang ini bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau selama dari pagi sampai sore mungkin kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami tunggu besok pagi ya Bapak Ibu. Tunggu besok pagi, kita jam 9 kita akan memasuki hari kedua. Tetap semangat, mungkin bisa sambil mencari idenya mengenai apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya terkait dengan pembatik level 4 ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan dari Bu Hana atau Pak Ahmad? Kayaknya sudah cukup, Bun. Iya, baik. Kayaknya sudah lelah juga kan ya, kita lama duduk dari pagi sampai sore. Kalau biasanya ada break kopi, di sini break kopinya hanya nih ya, samping Bapak. Baik Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat besok ya Bapak Ibu. Amin.